sebelumnya kita sudah mempelajari berbagai macam konsep dari ilmu politik atau pengantar dari ilmu politik ya, seperti kita mempelajari terkait dengan apa itu negara ya, syarat-syarat negara, kemudian kita mempelajari konsep-konsep seperti warga negara. Nah, warga negara pun banyak variannya ya, yang mungkin dapat kita sering kita dengar dan kita baca, seperti penduduk ya, non penduduk ya, kemudian masyarakat, dan pada satu aspek dapat disamakan, tapi pada aspek yang lebih detail itu mereka berbeda ya. Saya harap kalian sudah membaca video, melihat video sebelumnya dan membaca pengertian-pengertian masing-masing, sehingga kita sekarang akan lanjutkan pada materi berikutnya, yaitu materi pengantar ilmu politik, yaitu pembagian kekuasaan ya. Nah, ketika kita berbicara terkait dengan pembagian kekuasaan, ada dua ya. Pertama, horizontal, dan yang kedua adalah vertikal. Nah, jadi kekuasaan itu harus dibagi, jadi tidak bisa terpusat pada suatu badan tertentu ya, atau entitas atau level tertentu. Nah, pertama pada hari ini kita akan membahas terkait dengan pembagian kekuasaan secara horizontal ya. Horizontal itu artinya datar ya, secara mendatar. Nah, jika kita berbicara terkait dengan pembagian kekuasaan secara horizontal, maka kita akan membahas terkait dengan konsep atau ajaran trias politika ya. Trias politika. Saya yakin kita semua sudah mempelajari trias politika ketika SMA, tapi kita perlu untuk mengulang lagi sebagai landasan bagi kita untuk kemudian memahami elaborasi dari materi-materi ilmu politik pada berikut-berikutnya ya. Nah, jadi harus paham dulu trias politika ini sebelum kita kemudian melakukan misalnya analisis ataupun mempelajari mata kuliah lain setelah atau lanjutan dari pengantar ilmu politik ya, seperti sistem politik Indonesia ya, kemudian sistem pemilu, kepartaian pemilu, kemudian partisipasi politik dan sebagainya. Nah, itulah materi-materi kuliah lanjutan nanti ketika kalian madya, nindya ya. Nah, ini harus paham betul. Jadi pengantar ilmu politik ini sangat penting untuk kalian pahami. Oke, trias politika. Ya, ini secara horizontal ya. Saya yakin kalian tahu bahwa trias politika itu terdiri dari legislatif, ya, eksekutif, dan yudikatif. Nah, namun yang perlu kita pahami adalah pembagian kekuasaan antara konsep awal dan kemudian pada prakteknya di beberapa negara, ya. Praktek antara konsep awal atau pandangan atau ajaran awal dengan bagaimana prakteknya. Apakah sesuai dengan konsep awal atau seperti apa? Nah, itu akan kita pelajari. Nah, awalnya pembagian kekuasaan secara horizontal atau trias politika itu ya diartikan sebagai pemisahan kekuasaan secara horizontal ya. Jadi kekuasaan itu dipisahkan betul-betul. Nah, itu ajaran awalnya ya, dipisahkan. Misalnya legislatif, ya mengurusi tentang undang-undang, ya peraturan dan sebagainya, tidak mencampuri urusan yang lain, urusan eksekutif, urusan yudikatif. Jadi benar-benar terpisah. Begitu juga dengan eksekutif, tidak mencampuri urusan legislatif. Seperti membuat undang-undang, ya eksekutif benar-benar tidak terlibat. Begitu juga dengan yudikatif, tidak terlibat dalam eksekutif, tidak terlibat dalam legislatif. Nah, itu pemisahan, itu konsep awal dari trias politika. Benar-benar dipisahkan ya, benar-benar dipisahkan antara ketiga badan tersebut. Nah, kemudian apa sih tujuan dari pemisahan kekuasaan? Pasti muncul pertanyaan itu, ya kenapa sih harus dipisahkan kekuasaan? Kenapa nggak cuma raja aja ya atau presiden aja yang ngatur semua ya? Kenapa harus ada DPR? Kenapa harus ada peradilan dan sebagainya? Kenapa nggak dipegang oleh satu tangan saja? Gitu. Nah, jika kita berbicara terkait dengan hal itu ya, munculnya trias politika ya untuk mengoreksi praktek sebelumnya ya. Di mana praktek sebelumnya itu ketika satu kekuasaan itu dipegang oleh satu pihak tertentu saja, maka itu akan cenderung untuk terjadinya penyalahgunaan wewenang ya. Nah, itu seperti yang dikatakan oleh
Lord Acton ya mengatakan bahwa power tends to corrupt ya. Absolute power corrupts absolutely. Artinya adalah kekuasaan itu ya cenderung korup ya, apalagi menumpuk di suatu pihak. Nah, kekuasaan yang absolut juga nanti akan korup ya secara atau koruptif secara absolut juga. Makanya perlu ada pemisahan ya. Ada pihak yang mengatur regulasi, ada pihak yang melaksanakan regulasi, ada pihak yang mengawasi peradilan ya, menghukum ketika terjadi penyalahgunaan terhadap regulasi atau pelaksanaan dari regulasi. Nah, itu dia legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, secara teori bagus ya, ada pemisahan yang jelas seperti itu. Bagus ya, tapi secara praktek nah, muncul perkembangan ya, perkembangan. Nah, sebelum kepada perkembangan itu, kita harus paham ya, jika kita berbicara terkait dengan trias politika, ada dua ajaran di sini ya. Pertama ajaran John Locke ya. Pertama kali itu John Locke yang mencetuskan trias politika dalam bukunya The Two Treatises on Civil Government ya. Dia dari Inggris. Jadi John Locke orang yang pertama kali mencetuskan trias politika. Nah, menurut John Locke itu trias politika itu ada tiga. Pertama legislatif yang sebagai rule making function, membuat undang-undang. Eksekutif melaksanakan undang-undang atau rule application function ya, mengaplikasikan ya atau mengeksekusi ya, eksekutif ya, mengeksekusi apa yang telah diatur oleh legislatif. Dan yang ketiga menurut John Locke adalah federatif ya. Ini awalnya seperti ini. Legislatif, eksekutif, dan federatif. Nah, federatif ini menurut John Locke adalah tindakan menjaga keamanan negara ya dalam hubungan dengan negara lain. Jadi federatif itu hubungan luar negeri itu keamanan negara dan hubungan luar negeri itu diatur sendiri oleh satu cabang kekuasaan yang disebut dengan federatif. Jadi nggak ada yudikatif di situ ya. Nah, menurut John Locke kemudian di mana yudikatif? Peradilan itu di mana? Nah, John Locke mengatakan bahwa peradilan itu masuk kepada fungsi eksekutif ya. Jadi tidak terpisah secara sendiri. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi fungsi yudikatif di John Locke ya, trias politikanya John Locke itu berada di eksekutif ya. Nah, kemudian muncul lagi pendapat dari ajaran dari Montesquieu. Montesquieu kita tahu dia orang Prancis. Ya, ini ajaran ini ditulisnya dalam bukunya yang berjudul The Spirit of the Law ya. Nah, menurut ajaran Montesquieu, kemudian ajaran trias politika Montesquieu ini kemudian menjadi rujukan yang dipakai sekarang ya, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sama, legislatif membuat undang-undang, eksekutif melaksanakan undang-undang, dan yudikatif mengadili atas pelanggaran undang-undang ya. Nah, dia memisahkan yudikatif dari eksekutif. Sementara fungsi federatif yang sebelumnya dikatakan oleh John Locke itu menurut Montesquieu itu tidak berdiri sendiri, tapi itu di bawah dari kekuasaan eksekutif ya. Maka sekarang kita lihat bahwa keamanan negara, hubungan luar negeri itu kan bagian dari eksekutif ya. Dalam konteks Indonesia, dia masuk dalam satu kementerian ya, dua kementerian ya. Pertahanan ya, Kementerian Luar Negeri. Makanya sekarang banyak negara juga urusan federatif itu masuk ke yudikatif, masuk ke eksekutif ya. Jadi yang dipakai sekarang adalah legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tapi ajaran Montesquieu ini tidak persis sama dipraktekkan sekarang. Seperti yang kita katakan tadi bahwa ajaran awal dari trias politika adalah memisahkan betul-betul ya, legislatif sendiri, eksekutif sendiri, yudikatif sendiri. Tapi prakteknya sekarang tidak ya. Oke, sebelum kita bahas itu, kita kembali lagi ya perbedaan antara keduanya, antara John Locke dan Montesquieu. Nah, latar belakangnya kenapa muncul trias politika? John Locke itu mengatakan bahwa munculnya trias politika itu di Inggris ya, pada awalnya di Inggris itu sebagai kritik atas sikap absolut ya atau kekuasaan absolut raja-raja Stuart pada waktu itu ya. Dan kemudian ada revolusi gemilang yang disebut dengan revolusi gemilang, yaitu The Glorious Revolution of
1688 ya oleh Parlemen Inggris. Jadi parlemen melakukan revolusi ya, meminta adanya suatu kekuasaan yang dimiliki oleh parlemen sehingga bisa mengoreksi dari ketika ada kesalahan atau bisa menyeimbangi dari kekuasaan raja-raja ya pada waktu itu. Jadi tidak lagi absolut. Jadi itu ya latar belakangnya. Nah, sedangkan Montesquieu latar belakangnya adalah ya sama ya, respon terhadap sikap despotis ya. Despotis ini adalah sikap sewenang-wenangan di Inggris pada waktu di Prancis pada waktu itu raja-raja Bourbon ya, agar warga negara terjamin hak-haknya karena pada waktu itu eksekutif ya dalam hal ini raja-raja sangat koruptif ya, sehingga hak-hak dari warga negara tidak terjamin ya. Makanya respon itu muncullah Montesquieu dengan ajaran trias politikanya, yaitu membagi antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Oke, menurut John Locke ya, kembali lagi ke John Locke, seperti yang saya bilang tadi bahwa fungsi yudikatif ya, karena John Locke itu yang ketiga kan federatif ya. Nah, dia mengatakan bahwa kalau yudikatif itu dia tidak sendiri ya, karena dia merupakan bagian dari pelaksanaan undang-undang, kata John Locke ya, sehingga bagian dari eksekutif. Sebaliknya Montesquieu mengatakan, wah tidak bisa, harus dipisahkan ya. Mana mungkin ya seorang yang melakukan atau mengimplementasikan peraturan yang dibuat atau undang-undang yang dibuat oleh legislatif, kemudian yang mengawasinya, fungsi yudikatif itu oleh dia sendiri ya. Jadi dia mengawasi apa yang dia kerjakan sendiri. Nah itu nggak masuk akal, kata Montesquieu. Maka harus dipisahkan yudikatif. Jangan dimasukkan yudikatif ke dalam eksekutif, katanya. Jadi Mahkamah Agung misalnya ya, kan yudikatif ya, itu nggak bisa merupakan bagian dari eksekutif. Nanti terjadi satu transaksi suatu saling intervensi ya, saling intervensi. Makanya Montesquieu mengatakan yang harus dipisahkan itu ya yudikatif dipisahkan, sementara federatif itu ya masuk ke eksekutif ya, karena itu bagian dari pelaksanaan dari undang-undang ya, seperti itu. Jadi sudah paham ya konsepnya ya, perbedaan keduanya antara John Locke dan Montesquieu ya, masing-masing ajaran trias politikanya. Oke, kemudian ya ajaran Montesquieu ini yang kemudian mempengaruhi atau banyak mempengaruhi berbagai macam konstitusi negara demokrasi di dunia ya. Nah, ajaran Montesquieu ini mempengaruhi Amerika Serikat ya pada awal pembentukan undang-undangnya. Jadi pada awal Amerika Serikat undang-undangnya terbentuk, konstitusinya terbentuk, undang dasarnya ini banyak mengadopsi ajaran Montesquieu ya. Oke, apa contohnya ya? Pertama, Kongres AS tidak bisa dibubarkan oleh presiden ya. Jadi nggak bisa presiden membubarkan DPR-nya atau House of Representatives dari Amerika Serikat ya. Nah, kemudian juga presiden dan menteri tidak boleh merangkap anggota Kongres ya. Jadi tidak boleh merangkap ya. Jadi eksekutif, Kongres ya. Beda dengan di Inggris, contoh di Inggris ya. Di Inggris itu merangkap. Jadi siapa anggota Kongres yang menang ya, memenangi pemilu, partai yang memenangi pemilu, maka anggota Kongres atau anggota DPR-nya itu juga bisa merangkap sebagai menteri. Nah, di Amerika tidak ya. Benar-benar dipisahkan ya, sama dengan Indonesia ya. Kemudian presiden tidak dapat membimbing Kongres ya. Jadi tidak bisa intervensi. Kongres tidak bisa melakukan intervensi terhadap presiden. Beda dengan Inggris, dengan Perdana Menteri Inggris, itu bisa DPR-nya mengintervensi Perdana Menteri Inggris ya, tapi di Amerika dipisahkan, tidak bisa seperti itu. Jadi strict. Kemudian yudikatif, terutama Mahkamah Agung ya di Amerika, itu memiliki kedudukan yang bebas ya. Sekali ia diangkat oleh presiden ya, sekali diangkat itu kemudian dia memegang jabatan seumur hidup ya, atau dia berhenti ketika dia mengundurkan diri secara sukarela ya, sepanjang dia berkelakuan baik, tidak melanggar undang-undang, kemudian dia seumur hidup jabatannya sebagai ketua MA ya, dan sepanjang dia tidak mengundurkan diri juga ya. Nah, itu strict pembagian antara konstitusi di AS itu, pembagian kekuasaan ya. Nah, tapi itu tidak bisa dipraktekkan secara murni ya. Karena apa? Ya karena nanti terjadi suatu
sewenang-wenangan masing-masing kamar ya, masing-masing cabang kekuasaan ya. Ya misalnya ketika legislatif mengeluarkan undang-undang, kemudian siapa yang bisa mengontrol dia ya? Bagaimana jika kemudian legislatif atau DPR ya mengeluarkan undang-undang yang kemudian memberatkan rakyat? Presiden tidak bisa mengintervensi, yaitu konsekuensi dari pemisahan secara tegas, tidak bisa saling mempengaruhi ya. Nah, contohnya itu, ketika DPR mengeluarkan undang-undang yang kemudian memberatkan rakyat, maka kalau dia dipisahkan secara tegas, maka eksekutif tidak bisa mengintervensi atau yudikatif sulit untuk mengintervensi. Makanya diperlukan ya, pada perkembangannya diperlukan yang disebut dengan checks and balances, saling mengawasi, saling mengoreksi. Nah, seperti itu. Nah, masih di Amerika Serikat, dalam rangka checks and balances ya, kemudian berkembang bahwa presiden itu ya diberi wewenang untuk memveto RUU yang diterima dari Kongres. Oke, jadi presiden itu bisa untuk membatalkan RUU yang diterima dari Kongres. Kemudian contoh lain, MA memiliki hak untuk mengeluarkan judicial review. Nah, artinya apa? Judicial review itu adalah ketika suatu undang-undang, ketika sudah dites, direview, ternyata berbenturan dengan konstitusi, misalnya ya, undang-undang misalnya bertentangan dengan UUD, maka MA bisa untuk melakukan judicial review, kemudian bisa akhirnya membatalkan undang-undang itu ya. Nah, jadi ada intervensi yudikatif di sini terhadap legislatif. Jadi itulah fungsi checks and balances, atau saling mengontrol. Nah, jadi itu ya, yang contoh pertama presiden bisa memveto RUU, berarti eksekutif bisa mempengaruhi legislatif, MA bisa mengeluarkan judicial review, berarti yudikatif bisa mempengaruhi legislatif ya. Kemudian contoh dari legislatif bisa mempengaruhi yudikatif ya, atau mengintervensi yudikatif. Contohnya ini ya, Hakim Agung yang dianggap seumur hidup ya, yang dianggap seumur hidup itu di Amerika Serikat bisa diberhentikan oleh Kongres jika terbukti melakukan tindakan kriminal ya. Kongres bisa melakukan pemberhentian terhadap Hakim Agung, jadi Kongres atau DPR. Nah itu. Kemudian begitu juga dengan eksekutif yang bisa dipengaruhi oleh legislatif, atau legislatif mempengaruhi eksekutif, itu dengan presiden bisa di-impeachment ya, di-impeach atau dimakzulkan atau diberhentikan dari jabatannya sebagai presiden oleh Kongres ya, atau legislatif. Nah, kemudian presiden juga bisa menandatangani perjanjian internasional, tetapi dianggap sah jika didukung oleh Senat ya, Senat. Jadi ini pengaruh dari legislatif mempengaruhi atau mengintervensi eksekutif ya. Jadi Senat bisa dalam tanda kutip memperbolehkan jika presiden boleh menandatangani ada suatu perjanjian internasional, maka dianggap sah ketika sudah di ACC oleh Kongres ya. Nah, jadi saling mengontrol. Begitu juga dengan pengangkatan Hakim Agung dan Duta Besar ya, harus dengan persetujuan Senat. Oke, sebaliknya tindakan menyatakan perang hanya boleh diselenggarakan oleh Senat ya. Jadi kalau Amerika Serikat ingin menyatakan perang misalnya, itu harus disetujui oleh Senat ya, tidak bisa atas persetujuan eksekutif. Kalau Senat mengatakan oke, kita perang, maka akan perang ya. Padahal kan sebenarnya kan menyatakan perang itu kan tindakan eksekutif ya. Ya, bukan tindakan dari legislatif. Itu kan tadi kita membuat undang-undang ya, peraturan. Nah, tapi dalam hal ini menyatakan perang itu harus atas persetujuan oleh Senat, seperti itu. Nah, itulah checks and balances. Jadi ada pergeseran ya, tidak benar-benar dipisahkan antara fungsi legislatif, fungsi eksekutif, dan fungsi yudikatif. Oke, jadi itu ya. Kemudian, nah, bagaimana penerapan trias politika di Inggris ya? Tadi kan di Amerika Serikat. Nah, di Inggris pun ya, yang merupakan sumber awal dari ajaran trias politika ya, John Locke yang pertama kali mencetuskan trias politika, itu pun tidak dilaksanakan secara murni ya, jadi tidak dipisahkan benar-benar ya, tetap ada saling intervensi ya.
dari ketiga cabang kekuasaan. Ini tidak ada pemisahan kekuasaan juga di situ, ya, tidak dipisahkan juga, ada pembauran di situ. Nah, malah lebih erat ya jarinannya antara eksekutif dengan legislatif itu misalnya ya dibandingkan dengan yang di Amerika. Oke, misalnya perdana menteri ya dan mayoritas menteri itu berasal dari majelis rendah ya, lower house of representative ya, dan ikut dalam perdebatan dalam forum tersebut nih. Nah, jadi perdana menteri itu dan menteri itu dia berasal dari anggota, jadi kalau di Indonesia anggota DPR ya, jadi dia merangkap. Jadi ketika karena dia parlementer ya, jadi ketika dia anggota DPR kemudian memenangi pemilu, nah menteri-menteri dan termasuk perdana menterinya itu bisa dirangkap oleh anggota DPR di mana partai tersebut menang ya. Nah, kemudian perdana menteri mengetuai kabinet yang terdiri dari teman separtai ya, seperti yang tadi kita jelaskan, dan dia bisa membimbing ya dalam tanda kutip mempengaruhi majelis rendah ya atau DPR ya dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Jadi di Inggris itu ada dua ya, DPR-nya majelis rendah dan majelis tinggi. Majelis rendah itu ya orang-orangnya dipilih ya seperti DPR kita ya, dipilih dari partai-partai, kemudian dipilih oleh masyarakat pemilih yang memenuhi syarat. Sementara ada majelis rendah ya, dan majelis tinggi. Majelis tinggi itu isinya adalah orang-orang yang ditunjuk ya, karena dia berasal dari bangsawan ya dan sebagainya. Jadi masih ada suasana kerajaan atau monarki di situ ya. Jadi majelis atas itu dia atau majelis tinggi, yaitu dia merupakan karena menjaga tradisi dari kerajaan Inggris ya. Nah, tapi secara praktek yang lebih berpengaruh itu adalah majelis rendah ya. Sementara majelis tinggi termasuk juga Ratu Inggris itu hanya lebih banyak kepada simbol-simbol persatuan ya, kemudian formalitas, seremonial dan sebagainya. Nah, jadi itu ya majelis rendah DPR-nya di Inggris. Oke. Jadi perdana menteri dia sebagai ketua dari kabinet ya. Kemudian dia bisa memberikan bimbingan atau intervensi terhadap majelis rendah ya. Karena memang majelis rendah atau DPR-nya Inggris itu merupakan ya bagian dari partai-partai ya yang memenangi pemilu ya. Oke, jadi perdana menteri yang dalam hal ini eksekutif ya. Kan itulah eksekutif, tapi dia bisa mengintervensi DPR ya, karena memang DPR itu ya bentukan dari atau merupakan partai yang memenangi pemilu ya, sehingga bisa diintervensi. Kalau kita kan tidak ya, di presidensial tidak seperti itu. Presiden tidak bisa membimbing atau mengintervensi DPR ya. Ya walaupun pada prakteknya saling bisa juga ya, DPR malah mengintervensi presiden bisa juga, tapi secara formalitas tidak bisa. Oke. Dalam hal seperti menentukan pembahasan RUU ya. Oke. Sebaliknya seperti itu juga. Nasib dari kabinet itu tergantung kepada DPR di Inggris ya. Jika misalnya kehilangan dukungan dari DPR ya, maka kabinet bisa diganti. Beda dengan Indonesia di mana nasib kabinet itu tergantung kepada presiden ya, karena hak prerogatif presiden mengangkat dan menunjuk pembantu-pembantunya, dalam hal ini adalah para menteri. Jadi tidak tergantung DPR ya. Ya walaupun pada prakteknya juga tidak bisa dipungkiri ya, penunjukan kabinet itu juga syarat intervensi dari partai-partai politik ya yang ada di DPR. Makanya kalau kita mengikuti isu atau berita di TV ya, di media sosial, ya pada awal-awal pembentukan kabinet sangat terjadi saling mempengaruhi ya. Partai A misalnya ingin ada 2 pos menteri, partai B ingin 1, partai C ingin 1, bahkan partai yang kalah pemilu pun ingin ada orangnya di kabinet ya. Nah, tapi pada teorinya ya di Indonesia ya itu hak prerogatif presiden untuk mengangkat menteri dari manapun latar belakang dia ya. Tapi tidak bisa seperti itu juga dalam praktek ya, karena presiden juga membutuhkan dukungan dari DPR ya. Misalnya ketika presiden tidak didukung oleh DPR, orang-orang di DPR,
ketika presiden melakukan suatu kebijakan bisa gampang atau dianulir oleh DPR, seperti itu. Tapi pada teorinya seperti itu ya. Di Inggris ya memang DPR-nya Inggris itu sangat mempengaruhi kabinet ya. Sebaliknya juga seperti itu. Perdana Menteri juga di lain pihak bisa membubarkan majelis rendah ya. Oke, dan mengadakan juga pemilihan umum sebelum berakhirnya masa jabatan majelis rendah tersebut. Jadi saling mempengaruhi, sangat kental sekali mempengaruhi di Inggris ini ya. Jadi benar-benar tidak bisa diterapkan trias politika di Inggris ya. Padahal trias politika berasal dari Inggris ya. Memang seperti itu logikanya ya. Tidak bisa satu badan berdiri sendiri. Oke. Nah, oleh sebab itu maka trias politika tidak lagi diartikan sebagai pemisahan kekuasaan atau dalam bahasa awalnya itu separation of power ya, atau pemisahan kekuasaan. Jelas sekat ketiganya. Tetapi bergeser menjadi pembagian kekuasaan ya, atau ada yang mengatakan dengan distribusi kekuasaan, atau bahkan yang lebih soft, pembagian fungsi ya. Maksudnya adalah yang dipisahkan itu bukanlah lembaga tapi fungsi ya. Jadi bukan lembaga legislatif, bukan lembaga eksekutif, bukan lembaga yudikatif, tapi fungsi legislatif, fungsi eksekutif, fungsi yudikatif. Di mana fungsi legislatif terdapat, ada juga eksekutif di situ yang melakukan fungsi legislatif. Terdapat juga yudikatif melakukan fungsi legislatif ya, seperti eksekutif tadi kita ya, presiden dalam fungsi legislatif dia bisa mengusulkan RUU ya, atau badan yudikatif dalam fungsi legislatif dia bisa untuk melakukan judicial review ya, membatalkan suatu undang-undang. Nah, jadi itu yang dipisahkan adalah fungsinya, bukan badannya ya, bukan orangnya. Oke. Jadi hanya fungsi pokoklah yang kemudian dibedakan menurut sifatnya ya, dan diserahkan kepada badan yang berbeda ya, tetapi selebihnya kerjasama di antara fungsi-fungsi tersebut tetap diperlukan untuk kelancaran organisasi. Jadi itu konsep sekarang ya, beda dengan konsep sebelumnya. Sekarang itu fungsinya yang dibedakan ya. Oke. Nah, jadi untuk memudahkan ini ya, kalau dulu ya legislatif, eksekutif, yudikatif dipisahkan, separation of power, sekarang ada irisan di situ ya. Irisan kewenangan yang dimiliki oleh badan eksekutif, badan legislatif, dan badan yudikatif ya. Oke. Nah, kemudian pertanyaannya adalah ini terakhir ya. Bagaimana trias politika di Indonesia? Oke. Trias politika di Indonesia itu seperti apa? Jika kita merujuk Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen, walaupun ya, coba kalian baca, kalian googling, itu tidak ada dicantumkan frasa trias politika ya di situ. Tetapi jika kita analisis dari semangat Undang-Undang 1945, maka dapat disimpulkan bahwa di Indonesia sebenarnya menganut konsep trias politika ya, dalam arti pembagian kekuasaan ya, bukan konsep pemisahan ya, pembagian kekuasaan, yaitu kekuasaan itu dibagi-bagi ya, bukan dipisah-pisah ya, dibagi-bagi ya. Kekuasaan legislatif dibagi ya, bisa ada eksekutif, legislatif di situ, apalagi ya termasuk yudikatif. Kekuasaan legislatif di situ ada eksekutif yang memiliki kekuasaan legislatif, ada legislatif yang memiliki kekuasaan eksekutif ya, ada yudikatif memiliki kekuasaan legislatif dan sebagainya ya. Jadi bukan badannya yang dipisahkan, ini fungsinya ya, fungsinya yang dipisahkan. Nah, jika dicermati dapat dilihat di bab 3 tentang kekuasaan pemerintahan, pemerintah negara, bab 7 ya tentang DPR, dan bab 9 tentang kekuasaan kehakiman. Nah, itu dijelaskan bagaimana pembagian pemisahan atau pembagian kekuasaan di Indonesia. Jadi dapat disimpulkan bahwa Indonesia menganut trias politika. Ya, malah sekarang berkembang lagi, tidak hanya 3 cabang kekuasaan itu ya. Ada lagi selain eksekutif, legislatif, dan yudikatif, ada lagi eksaminatif ya, ada lagi konsultatif ya.
BPK segala macam itu ya. Berarti itu cuma penjabaran ya atau perkembangan lebih lanjut ya. Tapi pada pokoknya 3 itu ya. Oke, sekarang ya ini di konteks Indonesia ya. Konteks Indonesia, kekuasaan legislatif itu dijalankan oleh Presiden bersama-sama dengan DPR. Nah, ini di Undang-Undang Dasar asli ya, sebelum amandemen. Nah, terlihat di sini bahwa kekuasaan legislatif itu didominasi oleh Presiden ya, bukan oleh DPR ya. Ini kemudian menjadi alasan penyebab di amandemen ya. Karena memang pada awalnya itu Undang-Undang Konstitusi kita, Presiden itu sangat dominan ya, dominan. Nah, ini kan lucu juga ya, kekuasaan legislatif kan harusnya itu dijalankan oleh DPR ya, kemudian bersama-sama dengan Presiden. Ini terbalik, Presiden bersama-sama dengan DPR ya. Dari segi aspek bahasa juga kan kelihatan dominasi dari Presiden ya dalam pembuatan undang-undang. Nah, itu sebelum amandemen ya. Kemudian kekuasaan yang kedua, eksekutif, dijalankan oleh Presiden, dibantu oleh menteri-menteri. Ya, apalagi ini ya, eksekutif ya pasti Presiden ya. Kemudian kekuasaan yudikatif dijalankan oleh MA dan lain-lain badan kehakiman ya, seperti KY ya, dan sebagainya. Nah, kemudian ya, di awal Indonesia Merdeka, kabinet tidak bertanggung jawab kepada DPR ya. Ya benar ya, sampai sekarang juga seperti itu, sehingga tidak dapat dijatuhkan oleh DPR. Kemudian Presiden tidak dapat membubarkan DPR, benar ya, sampai sekarang juga masih seperti itu, ya seperti PM di Inggris dan di India yang bisa dibubarkan oleh DPR-nya. Kemudian Presiden sebagai mandataris MPR, sehingga bertanggung jawab kepada MPR ya, Presiden. Sekarang kan tidak lagi ya, Presiden itu adalah bukan MPR, mandataris MPR lagi ya, tapi langsung ya rakyat ya. Oke. Nah ini konstruksi trias politika pada awal konstitusi kita. Nah, pada zaman demokrasi terpimpin ya, ini ya jelas sekali dominasi eksekutif sangat besar pada prakteknya di Indonesia. Ya. Terjadi kerancuan ketatanegaraan di situ ya. Pertama, dilihat dari ucapan Presiden Soekarno ketika pelantikan Menteri Kehakiman, beliau dengan tegas menyatakan bahwa kita kembali ke Undang-Undang 1945. Trias politika kita tinggalkan sebab asalnya datang dari sumber-sumber liberalisme. Jelas Presiden Soekarno ingin membubarkan konsep trias politika di Indonesia. Kemudian itu ucapan ya, kemudian didukung oleh undang-undang yang dikeluarkan ya, nomor 19 tahun 64 tentang kehakiman. Dalam penjelasan umumnya tertulis ya, kalian bisa browsing ini, tertulis bahwa trias politika tidak mempunyai tempat sama sekali dalam hukum nasional Indonesia. Presiden atau pemimpin besar revolusi harus dapat melakukan campur tangan atau turun tangan dalam pengadilan ya, itu dalam hal-hal tertentu. Nah, ini awal dari mulainya diktator dari Soekarno. Oke. Jelas ini bertentangan dengan Undang-Undang 45 ya, sebelum amandemen ya, pada pasal 24 dan 25 di situ adalah kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka. Artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah ya. Artinya ketika hakim sudah memutuskan satu putusan, maka itu harus dijalankan ya. Hanya beberapa hal saja sekarang intervensi dari Presiden atau eksekutif terhadap kehakiman, seperti memberikan grasi ya. Grasi itu bisa diberikan oleh Presiden ya. Artinya campur tangan Presiden terhadap kehakiman, tapi hanya dalam konteks itu saja. Itu pun dengan syarat-syarat tertentu ya. Oke. Nah, kalau Soekarno dulu tidak ya, dia melakukan intervensi hampir di semua lini ya. Tidak hanya ke legislatif, termasuk juga ke yudikatif. Nah, kemudian kerancuan berikutnya adalah ketika kedudukan anggota Dewan Pimpinan DPR gotong royong ya, dan MPR sementara yang diberi kedudukan sebagai menteri. Nah, ini lucu lagi ya. Legislatif kemudian diberi kedudukan sebagai menteri, merangkap ya. Kalau sekarang kan enggak. Kalau seorang anggota DPR ingin jadi menteri, ya harus dia mengundurkan diri terlebih dahulu sebagai anggota DPR. Ya. Nah, kalau ini enggak, rangkap jabatan. Ya. Artinya, ya kalau dia rangkap jabatan menteri dengan anggota DPR, ya menteri kan pembantunya presiden. Jadi bisa presiden menyetir DPR ya, seperti itu.
Kemudian begitu juga dengan ketua MA ya. Ketua yudikatif atau ketua MA diberi status sebagai menteri juga. Jadi artinya apa ya? Menteri adalah pembantu presiden, ya. Artinya ketua MA kemudian bisa jadi disetir oleh presiden. Oke. Kemudian ya slide terakhir ini ya. Pada masa Soeharto ya, keanehan tersebut kembali diluruskan ya. Undang-Undang 1964 dicabut, kemudian diganti dengan Undang-Undang 1470 yang intinya adalah kehakiman itu dikembalikan lagi kekuasaannya ya, tidak diintervensi lagi. Tapi tidak berlangsung lama juga ya, karena itu dia cenderung otoriter ya. Soeharto juga seperti itu. Walaupun memang pada formalnya ada 3 lembaga, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Itu ya. Walaupun terdapat 3 lembaga, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tetapi didominasi juga akhirnya oleh eksekutif ya. Contoh, presiden dapat dipilih tanpa batas oleh MPR ya. Buktinya Soeharto kemudian melakukan, memang ada pemilihan umum setiap 5 tahun, kemudian yang terpilih Soeharto terus ya sampai tahun 98 ya pada waktu itu. Ya karena dikondisikan oleh eksekutif waktu itu ya. Oke, kemudian juga setiap RUU yang diusulkan oleh pemerintah, semua RUU yang diusulkan pemerintah semuanya diterima oleh DPR. Oke, jadi lembaga yudikatif seolah-olah dikuasai oleh eksekutif ya. Begitu juga dengan yudikatif ya selain DPR tadi. Karena apa ya? Karena pada waktu itu Partai Golkar adalah mayoritas dan partai lain PDI dan P3 pada waktu itu ya cuma ada 3 partai. Itu hanya sebagai pelengkap saja ya. Sementara Golkar yang berkuasa. Ya. Seperti contohnya PNS itu harus memilih Golkar ya. Jadi ada mobilisasi di situ. Sehingga ya DPR akhirnya dikuasai oleh orangnya Soeharto juga ya, Golkar juga. Nah, jadi tidak berjalan juga trias politika pada waktu Soeharto. Oke, kemudian pada masa reformasi ya muncul keinginan untuk melakukan pemurnian atau pengembalian bagaimana mekanisme checks and balances atau saling menyeimbangi antara ketiga fungsi tersebut bisa berjalan dengan baik ya. Sampai saat sekarang ini ada 4 amandemen 1999, 2000, 2001, dan 2002. Nah, intinya adalah pertama, karena lemahnya checks and balances pada institusi ketatanegaraan ya. Jadi tidak ada saling kontrol yang efektif pada waktu itu ya. Di mana dinominasi oleh Soekarno sebagai eksekutif dan Soeharto pada waktu itu juga pada Orde Baru. Kemudian eksekutif heavy, yaitu berat di eksekutif ya, terlampau dominan eksekutif ya, sehingga kemudian legislatif dan yudikatif hanya sebagai memberikan stempel atau legitimasi apa yang diperintahkan oleh eksekutif. Kemudian pengaturan yang terlampau fleksibel ya, pasal 7 Undang-Undang 1945, coba kalian browsing, pasal 7 Undang-Undang 1945 yang asli ya, sebelum amandemen. Kemudian terbatasnya pengaturan hak-hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Nah, ya, HAM sangat susah diterapkan pada waktu dulu, terutama Orde Baru. Buktinya banyak pelanggaran HAM yang kemudian tidak dilakukan, diusut ya, ditegakkan. Ya, karena itu juga ya banyak represi dari Soeharto yang kemudian tidak diusut ya. Maka dalam amandemen HAM ini kemudian dimunculkan ya, diperkuat. Nah, itu.